Assalamualaikum, sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar hidup kita dilimpahi berkah dan rahmatnya. Terima kasih juga untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga hidup kalian selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pernahkah kalian mendengar kisah cinta yang terjalin di tengah doa, harapan, dan luka? Sebuah cerita yang penuh dilema antara kepercayaan dan pengkhianatan. Simak kisah lengkapnya, dan temukan arti cinta dan pengorbanan yang sesungguhnya. Selamat menonton! Fitri berdiri di balkon lantai 2 rumah megah itu, menatap luas gurun pasir yang tak bertepi. Riyadh adalah dunia yang begitu asing baginya. Debu yang terbawa angin terasa menyakitkan di kulitnya yang mulai kering oleh panas terik. Hatinya sering dihantui kerinduan akan desanya di Blora, suara ayam berkokok di pagi hari, aroma tanah setelah hujan, dan wajah ibunya yang semakin menua. Di sini, Fitri merasa seperti burung kecil yang terkurung di sangkar emas. Rumah itu memang mewah, dengan marmer berkilauan dan lampu kristal yang tergantung di langit-langit, tapi hatinya tetap terasa kosong. Yasmin, majikannya, adalah wanita anggun yang selalu tampak sempurna dalam balutan abaya hitam dan perhiasan yang berkilauan. Namun, di balik keanggunan itu, Fitri melihat luka yang tak terucapkan di wajahnya. Yasmin sering duduk sendirian di ruang tamu yang luas, memandang bingkai foto pernikahannya dengan Fazat. Fitri tak berani bertanya, tapi ia tahu ada sesuatu yang hilang dalam rumah tangga mereka. Fazat, suami Yasmin, adalah pria yang jarang pulang. Saat dia di rumah, suasananya dingin dan formal, seolah Yasmin dan Fazat adalah dua orang asing yang dipaksa tinggal di bawah satu atap. Suatu malam, Fitri sedang membersihkan dapur ketika tanpa sengaja mendengar pembicaraan antara Yasmin dan Fazat. Suara Yasmin terdengar gemetar, meskipun ia berusaha tetap tegar. "Apa kau benar-benar ingin menyerah begitu saja, Fazat? Aku tidak sanggup menghadapi ini sendirian," kata Yasmin dengan nada yang memohon. Fazat menjawab singkat, nyaris tanpa emosi, "Ya, aku sudah mencoba segalanya. Kalau memang kita tak bisa punya anak, mungkin itu takdir." Hati Fitri tercekat mendengar percakapan itu. Ternyata, luka di hati Yasmin berasal dari ketidakmampuannya untuk memiliki keturunan. Keesokan harinya, Yasmin memanggil Fitri ke ruang tamu. Mata Yasmin yang biasanya tajam kini tampak lelah dan sembab. "Fitri, duduklah," katanya dengan suara pelan. Fitri menuruti perintah itu, meskipun ia merasa gugup. Yasmin menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu ini mungkin sulit untukmu, tapi aku ingin menawarkan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah hidupmu dan hidupku." Fitri terdiam, menunggu Yasmin melanjutkan kalimatnya, tapi hati kecilnya sudah merasakan bahwa ada badai yang akan datang. Yasmin kemudian bercerita tentang perjuangannya untuk hamil. Dia dan Fazat sudah berkali-kali mencoba berbagai metode, dari pengobatan modern hingga doa-doa panjang di tengah malam. "Tapi takdir tidak berpihak padaku," katanya. Air matanya mulai mengalir. "Dan sekarang aku berpikir, mungkin kamu bisa membantu kami." Fitri terkejut mendengar ucapan itu. "Membantu? Bagaimana mungkin seorang asisten rumah tangga seperti dirinya bisa membantu sesuatu yang begitu pribadi dan mendalam? Aku ingin meminjam rahimmu," Yasmin akhirnya berkata, suaranya bergetar. Kata-kata itu menghantam Fitri seperti petir di siang bolong. "Meminjam rahim? Apa maksudnya?" Fitri merasa tubuhnya gemetar, dan pikiran di kepalanya berputar tanpa arah. Yasmin mencoba menjelaskan, berusaha meyakinkan Fitri bahwa ini adalah prosedur medis yang aman, bahwa mereka akan menggunakan teknologi bayi tabung, dan bahwa ini adalah satu-satunya harapan Yasmin untuk menjadi seorang ibu. Yasmin juga menjanjikan imbalan besar yang cukup untuk membangun masa depan Fitri dan keluarganya di Indonesia. "Aku tahu ini berat," kata Yasmin dengan nada penuh harap,
Tapi kamu adalah orang yang bisa aku percaya." Malam itu, Fitri tak bisa tidur. Tawaran Yasmin terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, dia merasa ini adalah ujian berat dari Tuhan. Tubuhnya bukanlah barang yang bisa dipinjam atau dijual. Namun, di sisi lain, bayangan keluarganya yang hidup serba kekurangan di Blora membuatnya ragu. Tawaran Yasmin bisa menjadi jawaban atas doa-doanya selama ini. Dia bisa membiayai sekolah adik-adiknya, memperbaiki rumah ibunya yang hampir roboh, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Tapi apakah ini sepadan dengan harga yang harus dia bayar? Pagi berikutnya, Fitri memandangi wajahnya di cermin. Matanya sembab karena kurang tidur, dan pikirannya masih diliputi keraguan. Ketika dia berjalan ke dapur untuk memulai hari, Fazat tiba-tiba masuk ruangan itu. "Fitri," katanya, nadanya lebih lembut daripada biasanya. "Yasmin sudah memberitahuku tentang tawarannya. Aku tahu ini sulit untukmu. Tapi jika kamu setuju, kamu akan menjadi pahlawan bagi keluarga kami." Fazat menatap Fitri dengan tatapan yang begitu intens, hingga Fitri merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya, dia melihat sisi manusiawi dari pria yang selama ini tampak dingin itu. Di titik itu, Fitri merasa hidupnya berada di persimpangan jalan. Apakah dia harus menerima tawaran ini, yang bisa mengubah nasib keluarganya tetapi mengorbankan dirinya sendiri? Atau, apakah dia harus menolak dan mempertahankan batas yang telah dia jaga selama ini? Dengan hati yang diliputi dilema, Fitri tahu bahwa apapun keputusan yang diambilnya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Fitri duduk di tepi ranjangnya yang kecil, menatap ponsel yang tak berdering. Ia ingin sekali mendengar suara ibunya di Blora, namun panggilan internasional mahal, dan ia tak ingin menghabiskan uang yang susah payah dikumpulkan. Di kepalanya, tawaran Yasmin terus berputar. "Meminjam rahimmu." Kata-kata itu terlalu besar untuk dicerna. Fitri bukan hanya seorang pekerja, tapi juga seorang perempuan yang merasa tubuhnya adalah hal terakhir yang ia miliki. Tapi kini, bahkan itu pun seolah ingin direbut oleh nasib. Malam itu, Fitri kembali mendengar pembicaraan Fazat dan Yasmin dari balik pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Yasmin berbicara dengan nada lelah, seolah sedang memohon. "Fitri adalah harapan terakhir kita. Jika dia menolak, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan." Fazat menghela napas panjang, kemudian berkata, "Ya, aku tidak ingin memaksanya, Yasmin. Ini hidupnya. Jika dia setuju, itu harus karena dia menginginkannya, bukan karena terpaksa." Ada ketulusan dalam suara Fazat yang membuat dada Fitri terasa sesak. Di satu sisi, ia merasa dihargai. Tapi di sisi lain, ia tahu dirinya sedang menghadapi beban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu dengan Fitri menghindari Yasmin sebisa mungkin. Namun, Yasmin tak menyerah. Suatu pagi, Yasmin mengundang Fitri duduk di ruang makan. Di depannya, ada amplop tebal berisi uang dan kontrak tertulis. "Ini bukan paksaan," kata Yasmin, suaranya gemetar namun tegas. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupmu. Uang ini cukup untuk membangun rumah, membeli sawah, atau bahkan menyekolahkan adik-adikmu hingga ke universitas." Yasmin berhenti sejenak, menatap Fitri yang terdiam. "Tolong pikirkan baik-baik. Aku tidak akan mendesakmu, tapi aku juga tak punya banyak waktu." Setelah Yasmin pergi, Fitri memandangi amplop itu dengan tangan bergetar. Jumlah uang yang dijanjikan jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Fitri teringat wajah ibunya yang lelah bekerja di ladang, adik-adiknya yang harus putus sekolah karena biaya, dan rumah reot mereka yang hanya bertahan berkat tambalan kayu di sana-sini. Dengan uang itu, ia bisa mengubah segalanya. Tapi apa artinya semua itu jika ia kehilangan harga dirinya? Apakah ini benar-benar sepadan? Malam itu, Yasmin jatuh sakit. Mungkin karena stres yang terus menekan, tubuhnya menyerah pada rasa lelah. Dokter pribadi mereka datang dan meresepkan Yasmin untuk beristirahat total.
Fitri tergerak oleh rasa kasihan, lalu mencoba membantu Yasmin lebih dari biasanya. Membawakan makanan, menyiapkan teh, dan memijat bahunya yang tegang. Di sela-sela kebisuan, Yasmin berkata pelan, Fitri, aku tahu ini sulit untukmu. Tapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku memintamu bukan karena aku memandangmu rendah. Justru sebaliknya. Aku melihatmu sebagai seseorang yang kuat, yang bisa melakukan apa yang aku tak mampu. Kata-kata itu membuat Fitri semakin bimbang. Suatu hari, saat Fazat pulang lebih awal, ia menemukan Fitri sedang membereskan kamar Yasmin. Untuk pertama kalinya, ia berbicara panjang lebar dengan Fitri. Aku tahu Yasmin terlihat memaksa, tapi dia hanya takut kehilangan aku, kata Fazat. Dia adalah perempuan yang luar biasa, tapi rasa tak berdaya ini membuatnya berubah. Aku ingin kau tahu, Fitri, apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Tatapan Fazat begitu lembut hingga membuat Fitri tak sanggup menatap matanya terlalu lama. Dalam hatinya, Fitri tahu Fazat tidak hanya berbicara atas nama Yasmin, tapi juga dirinya sendiri. Ketika akhirnya Fitri memberi jawaban, malam itu penuh emosi. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Yasmin, dengan satu syarat. Setelah bayi itu lahir, ia akan segera kembali ke Indonesia dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga itu. Yasmin menangis bahagia, sementara Fazat hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Prosedur pun dimulai. Dalam beberapa minggu, Fitri menjalani proses medis yang terasa seperti mimpi buruk. Tubuhnya tak lagi sepenuhnya miliknya, dan ia merasa menjadi alat untuk memenuhi harapan orang lain. Kehamilan Fitri menjadi awal dari perubahan dinamika di rumah itu. Yasmin yang sebelumnya angkuh, kini berubah menjadi penuh perhatian terhadap Fitri. Dia membelikan makanan yang diinginkan Fitri, memastikan Fitri mendapat istirahat yang cukup, bahkan sering menemani Fitri berjalan di taman kecil di halaman rumah. Namun, di balik kebaikan itu, Yasmin sering terdiam lama, memandangi perut Fitri dengan tatapan yang sulit diartikan. Sementara itu, Fazat menjadi lebih sering berada di rumah. Ia banyak membantu Fitri, entah membawakan kursi saat ia kelelahan, atau sekadar menanyakan kabarnya dengan nada penuh perhatian. Perhatian itu awalnya terasa tulus, tapi perlahan Fitri mulai merasa aneh. Ada sesuatu di mata Fazat yang tak bisa ia abaikan. Fazat tidak hanya memandangnya sebagai ibu pengganti, tetapi sebagai perempuan yang sebenarnya. Semakin besar kandungan Fitri, semakin besar pula kebingungan yang ia rasakan. Ia mulai merasa bahwa perhatian Fazat bukanlah hal yang seharusnya. Setiap kali Fazat berada di dekatnya, ia merasa hangat sekaligus gelisah. Ia tahu perasaan itu salah. Fazat adalah suami Yasmin, dan dia hanyalah seorang TKW yang kebetulan menjadi bagian dari situasi ini. Tapi hati adalah sesuatu yang sulit dikendalikan. Yasmin, yang mulai merasa energinya kembali, tak menyadari apa yang terjadi di antara suaminya dan Fitri. Dia terlalu sibuk mempersiapkan kedatangan bayi yang sudah lama dinantikannya. Di kamar bayi yang megah, Yasmin sering mengajak Fitri melihat-lihat pakaian bayi yang dibelinya. Ini semua akan menjadi milik anak kita, katanya dengan penuh harap. Tapi bagi Fitri, setiap pakaian kecil yang ia sentuh terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Di satu malam yang sunyi, saat Fitri tak bisa tidur, ia mendengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Fazat berdiri di sana, membawa secangkir teh. Aku tahu kau lelah, Fitri, katanya pelan. Tapi aku ingin kau tahu, aku berterima kasih untuk semua ini. Mata mereka bertemu sejenak, dan untuk pertama kalinya, Fitri melihat cinta yang tidak seharusnya ada di mata seorang pria yang telah menikah. Hati Fitri kini semakin berat. Keputusan yang ia buat seolah membawa dirinya ke jurang yang lebih dalam. Di satu sisi, ia ingin lari dari semua ini. Tapi di sisi lain, perasaan yang perlahan tumbuh di antara dirinya dan Fazat membuatnya semakin terjebak. Ia tahu, apapun yang terjadi, tidak ada jalan untuk kembali seperti semula. Kehamilan Fitri memasuki bulan ke-6, dan suasana di rumah itu berubah menjadi semakin tegang. Yasmin, yang awalnya bersikap hangat dan penuh perhatian kepada Fitri, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Dia kerap memergoki Fazat menghabiskan waktu lebih lama di dekat Fitri daripada dirinya. Dalam hati, Yasmin mencoba meyakinkan diri bahwa perhatian Fazat hanyalah bentuk syukur kepada perempuan yang telah menjadi jembatan atas impian mereka. Namun, tatapan Fazat terhadap Fitri perlahan membangkitkan kecemasan di hatinya. Sore itu, Yasmin menemukan Fazat dan Fitri di taman kecil di halaman belakang. Fazat duduk di bangku kayu, tertawa pelan mendengar cerita sederhana Fitri tentang kehidupan di desa Blora. Fitri yang biasanya kaku dan menjaga jarak, kini terlihat lebih santai. Senyum lembut di wajahnya, yang seharusnya biasa saja, membuat Yasmin merasa asing dengan suaminya. Fazat tidak pernah tertawa seperti itu di hadapannya sejak bertahun-tahun. Yasmin berdiri mematung di balik jendela, merasakan hatinya seperti dihujani serpihan kaca. Malam harinya, Yasmin mencoba berbicara dengan Fazat di kamar mereka. "Kau terlihat semakin dekat dengan Fitri akhir-akhir ini," katanya dengan nada datar, berusaha menyembunyikan rasa cemburunya. Fazat menghela napas panjang. "Yasmin, dia mengorbankan dirinya untuk kita. Sudah sepatutnya aku memastikan dia baik-baik saja," jawabnya. Tapi Yasmin tidak puas. "Aku tahu itu, Fazat. Tapi, jangan lupa siapa aku. Aku ini istrimu, dan aku merasa kau lebih memperhatikan dia daripada aku." Fazat menatap Yasmin dengan wajah datar, tidak membantah, tapi juga tidak mencoba menenangkannya. Kata-kata Yasmin membuat Fitri merasa semakin bersalah. Meski ia tidak berniat merebut perhatian Fazat, kehadirannya yang terlalu sering di sisi pria itu mulai menjadi beban di hatinya. Fitri mencoba menjaga jarak, menolak dengan halus ketika Fazat menawarkan bantuan atau berbicara lebih lama dari yang diperlukan. Namun, Fazat justru semakin gigih mendekatinya, seolah ada magnet yang terus menarik mereka bersama. Suatu malam, Fitri duduk di ruang tamu, memegang buku doa yang dibawanya dari Indonesia. Ia berdoa dengan air mata mengalir di pipinya, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan menyelesaikan kekacauan ini tanpa melukai siapapun. Ketika ia membuka mata, Fazat berdiri di sana, memperhatikannya dengan tatapan lembut. "Fitri, kau tak perlu menanggung semua ini sendirian," katanya, mendekati perempuan itu. Suaranya begitu pelan, hampir seperti bisikan. "Aku ada di sini untukmu." Fitri ingin menjauh, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia hanya bisa menunduk, berusaha menghindari mata Fazat yang menyiratkan perasaan terlarang. Hari-hari berikutnya, Yasmin mulai merasa semakin tersisih. Ketika dia mencoba berbicara dengan Fitri, Fitri tampak canggung dan berusaha menghindar. Yasmin merasa kehilangan kendali atas rumah tangganya sendiri. Hubungannya dengan Fazat semakin renggang, sementara Fitri, yang seharusnya menjadi bagian dari solusi, kini malah menjadi duri di antara mereka. Yasmin mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan besar dengan mempercayai Fitri? Di saat itu, Yasmin memutuskan untuk berbicara langsung dengan Fitri. "Aku tahu kau tidak berniat merebut apapun dariku," katanya di dapur suatu pagi, saat hanya mereka berdua. "Tapi kau harus tahu, aku mencintai Fazat lebih dari apapun. Kau mungkin tidak sengaja, tapi kehadiranmu telah mengubah cara dia memandangku." Fitri merasa darahnya membeku. "Saya tidak pernah berniat, Nyonya," katanya, hampir berbisik. Yasmin menatapnya dengan mata penuh air mata. "Aku tahu. Tapi apakah kau tahu bagaimana rasanya melihat suamiku tertawa dengan orang lain, sesuatu yang dia tak pernah lakukan di depanku lagi?" Malam itu, Yasmin memutuskan untuk berbicara serius dengan Fazat. Mereka duduk di ruang kerja Fazat, suasananya dingin dan tegang. "Fazat, aku tidak bisa hidup seperti ini," kata Yasmin. "Aku merasa kehilangan tempatku di rumah ini. Aku tidak tahu apakah ini karena aku yang lemah, atau karena kau yang mulai melihat Fitri lebih dari sekadar ibu pengganti." Fazat tidak segera menjawab. Ia memandang Yasmin lama, lalu berkata, Yasmin,
kau salah paham. Fitri hanyalah ibu dari bayi kita. Aku hanya memastikan dia baik-baik saja. Tapi Yasmin bisa merasakan ada kebohongan dalam jawaban itu. Fitri, yang mendengar pertengkaran mereka dari kamarnya, merasa seperti tercekik. Ia ingin lari, meninggalkan rumah itu selamanya, tapi keadaannya tidak memungkinkan. Kandungannya yang semakin besar membuatnya tidak bisa pergi begitu saja. Di dalam hatinya, Fitri tahu bahwa semakin lama ia tinggal, semakin buruk situasi ini akan menjadi. Tapi ia juga tahu bahwa meninggalkan bayi ini adalah bagian dari kesepakatan yang harus ia penuhi. Hari-hari berlalu dengan Yasmin semakin menjaga jarak, bahkan dari bayi yang sedang dikandung Fitri. Ada malam-malam ketika Yasmin terisak di kamarnya, merasa gagal sebagai seorang istri dan perempuan. Ia mencoba mengisi hatinya dengan doa, tapi rasa sakit itu terlalu besar. Sementara itu, Fazat tampak semakin terbuka dengan Fitri, meski Fitri berusaha keras untuk tetap menjaga jarak. Ketika kehamilan Fitri memasuki bulan ke-8, Yasmin mulai menyusun rencana. Jika bayi itu lahir, ia bertekad untuk mengembalikan semua ke posisi semula. Bagaimanapun caranya, ia harus merebut kembali Fazat, rumah tangganya, dan kehidupannya yang mulai hancur. Tapi di lubuk hati terdalamnya, Yasmin tahu bahwa cinta Fazat terhadapnya tidak pernah sama lagi sejak kehadiran Fitri. Dan itu adalah kenyataan yang paling menghancurkannya. Di tengah keheningan malam, Fitri terjaga, memandang perutnya yang besar dengan campuran perasaan bahagia dan sedih. Ia tahu, ia membawa kehidupan yang menjadi harapan orang lain. Tapi ia juga membawa rasa cinta dan kesalahan yang tak seharusnya ada. Di luar kamar, langkah kaki Fazat terdengar mendekat. Fitri menutup matanya, berpura-pura tidur, berharap langkah itu akan berbalik. Tapi pintu kamarnya perlahan terbuka, dan bayangan Fazat berdiri di sana, membuat segalanya semakin sulit untuk diselamatkan. Malam itu, keheningan di rumah terasa menyesakan. Yasmin mengunci dirinya di kamar, tenggelam dalam doa yang terasa semakin kosong. Ia tidak lagi tahu kepada siapa ia meminta kekuatan. Fitri di kamarnya sendiri, terjebak dalam perasaan bersalah yang kian membengkak, sementara Fazat tak henti-hentinya mengitari rumah seperti bayangan yang tak tenang. Konflik di antara mereka telah membakar jembatan-jembatan yang sebelumnya menghubungkan hati mereka, meninggalkan bara yang sulit dipadamkan. Pagi harinya, Yasmin bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasuki dapur dan menemukan Fitri sedang menyiapkan sarapan. Tanpa berkata-kata, Yasmin mendekati Fitri. Suasana di antara mereka terasa dingin dan tegang. Yasmin tiba-tiba berkata dengan suara yang bergetar, Fitri, aku tidak tahu apa yang ada di hatimu. Tapi jika kau peduli sedikit saja pada hidupku, aku mohon, jangan hancurkan semuanya." Fitri tidak bisa menjawab. Air mata menggenang di matanya. Tapi ia tahu, apapun yang ia katakan, tidak akan bisa menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Ketika Yasmin pergi, Fitri jatuh terduduk. Ia merasa dirinya terjebak dalam lingkaran tak berujung. Ia tak pernah bermaksud mencuri perhatian Fazat, tapi situasi ini seperti tak memberinya ruang untuk melangkah mundur. Di saat itulah Fazat muncul. Dia melihat Fitri yang menangis, lalu mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. "Fitri, apa yang terjadi?" "Yasmin bicara sesuatu padamu," tanyanya lembut. Fitri menggelengkan kepala, tapi air matanya semakin deras. Fazat mencoba menenangkan, dan tanpa ia sadari, tangannya menyentuh bahu Fitri dengan cara yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Yasmin, yang kembali dari kamarnya, menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan. Tangannya mengepal, dan dadanya terasa seperti ditusuk-tusuk ribuan duri. Ia tidak tahan lagi. Dengan suara penuh kemarahan, Yasmin berteriak, "Fazat, cukup! Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Fazat dan Fitri terpaku. Fazat segera melepaskan tangannya dari bahu Fitri, tapi itu sudah terlambat.
Yasmin berjalan mendekat, air mata kemarahan mengalir di pipinya. Aku tahu kau peduli pada bayi ini. Tapi apakah itu alasan untuk kau meninggalkanku? Untuk mempermalukan aku di rumahku sendiri? Fazat mencoba menjelaskan, tapi Yasmin tak memberi kesempatan. Aku mempercayaimu, Fazat. Aku mempercayai Fitri. Tapi kalian berdua mengkhianati aku. Apa aku begitu tak berharga sehingga kalian lupa bahwa aku juga ada di sini? Suaranya pecah di tengah isak tangis. Fitri mencoba membela diri, suaranya bergetar. Nyonya, saya tidak pernah berniat. Saya hanya ingin membantu, tidak lebih. Tapi Yasmin memotongnya tajam. Membantu? Membantu dengan cara apa? Dengan merebut suamiku? Situasi itu menjadi puncak dari segalanya. Yasmin berlari ke kamar, membanting pintu dengan keras, meninggalkan Fazat dan Fitri dalam keheningan yang penuh ketegangan. Fazat mencoba mengejar Yasmin, tapi Yasmin tak ingin mendengarkan apapun lagi. Di kamar, Yasmin meremas foto pernikahannya dengan Fazat, merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Sementara itu, Fitri memutuskan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, semua hanya akan menjadi lebih buruk. Malam itu, dengan tas kecil yang ia kemas seadanya, Fitri berencana untuk meninggalkan rumah itu tanpa memberitahu siapapun. Tapi saat ia membuka pintu, Fazat berdiri di sana, seolah tahu apa yang ada di pikirannya. "Kau mau pergi?" ditanyanya dengan nada penuh ketegangan. Fitri mengangguk pelan. "Saya sudah terlalu banyak menyakiti, Tuan. Ini yang terbaik." Namun, Fazat tidak membiarkan Fitri pergi begitu saja. "Fitri, kau tidak bisa pergi dalam keadaan seperti ini. Bayi ini adalah bagian dari hidupku, dan aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kami." Fitri menunduk, mencoba menghindari tatapan Fazat yang terasa terlalu intens. "Tuan, bayi ini memang milik Anda dan Nyonya. Tapi keberadaan saya hanya membawa kehancuran." Air mata Fitri kembali mengalir, tapi ia tahu keputusannya sudah bulat. Di kamar, Yasmin mendengar percakapan mereka. Ia keluar dengan wajah penuh amarah. "Biarkan dia pergi, Fazat," ia teriaknya. "Dia benar, keberadaannya hanya menghancurkan kita. Jika kau tidak bisa memilih, maka aku yang akan memilih untukmu." Fazat menatap Yasmin dengan ekspresi yang sulit diartikan. Yasmin merasa hatinya semakin remuk, tapi ia tahu ini adalah langkah terakhir yang bisa ia ambil untuk menyelamatkan sisa-sisa hidupnya. Fitri tak bisa lagi menahan diri. Dengan suara serak, ia berkata, "Saya akan pergi, Nyonya. Tapi tolong, jangan benci bayi ini. Dia tidak bersalah." Kata-kata itu membuat Yasmin terdiam sejenak. Namun, tanpa berkata apa-apa lagi, Yasmin berbalik dan masuk ke kamarnya, membiarkan pintu tertutup dengan bunyi yang menggema. Malam itu, Fitri benar-benar pergi. Ia meninggalkan rumah itu dengan langkah berat, membawa bayi yang belum lahir dan semua kenangan pahit yang takkan pernah bisa ia lupakan. Sementara itu, Yasmin dan Fazat terjebak dalam rumah yang kini tak lagi terasa seperti rumah, hanya dinding-dinding bisu yang menyimpan luka dan cinta yang tak terselesaikan. 3 bulan berlalu sejak kepergian Fitri. Rumah yang dulu penuh harapan kini terasa sunyi, nyaris seperti kosong dari kehidupan. Yasmin dan Fazat menjalani hari-hari mereka dengan hubungan yang tak lagi utuh, hanya berbicara ketika benar-benar perlu. Meski bayi yang Fitri kandung telah lahir, kebahagiaan yang diharapkan tidak kunjung hadir. Yasmin, yang awalnya ingin menerima bayi itu dengan penuh cinta, kini merasa ada jarak yang sulit ia jembatani. Bayi itu mengingatkannya pada luka yang belum sembuh. Fazat, di sisi lain, sering terlihat termenung di ruang kerjanya, memandangi ponselnya yang masih menyimpan nomor Fitri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi, tapi panggilannya selalu tak terjawab.
pesan-pesan yang ia kirim hanya diabaikan. Ia ingin memastikan bahwa Fitri baik-baik saja, tetapi ia tahu dalam hatinya, ia merindukan lebih dari itu. Rasa bersalah kepada Yasmin semakin menghantuinya, tapi rasa rindunya pada Fitri juga tidak bisa ia abaikan. Sore itu, Yasmin memandangi bayi mereka yang tertidur di buayan. Hatinya berperang. Bayi itu tidak bersalah, tapi setiap kali Yasmin menatapnya, ia teringat pada perasaan tidak berdayanya saat melihat Fazat perlahan menjauh darinya. Dengan suara pelan, ia berbicara kepada bayinya, "Kau adalah harapan kami, tapi mengapa jalan untuk memilikimu begitu menyakitkan?" Air matanya jatuh, tanpa ia sadari Fazat memperhatikannya dari pintu. Fazat mendekat dan duduk di samping Yasmin. "Aku tahu aku telah menyakitimu," katanya dengan suara pelan. "Tapi aku ingin kita memperbaiki semua ini, untuk anak kita." Namun, Yasmin hanya menggeleng. "Bagaimana caranya, Fazat? Aku telah kehilangan kepercayaan padamu, pada kita. Kita mendapatkan bayi ini, tapi aku merasa kehilangan segalanya. Bahkan diriku sendiri." Fazat terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu Yasmin benar, dan itu membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Di tempat lain, Fitri kini tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Setelah melahirkan bayi itu, ia memilih untuk menjauh, memulai hidup baru. Namun, hidupnya tidak benar-benar damai. Malam-malamnya sering dihantui oleh bayangan rumah yang ia tinggalkan, terutama Fazat. Ia tahu dirinya tidak seharusnya merasakan apapun terhadap pria itu, tapi cinta yang tumbuh tanpa ia sadari tetap tinggal di sudut hatinya. Meski begitu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke kehidupan yang telah ia tinggalkan. Pada suatu pagi, ketika Fitri sedang bekerja di sebuah toko kecil, ia dikejutkan oleh kehadiran Fazat di depan pintu. Wajah pria itu terlihat letih, tapi tatapannya penuh tekad. "Fitri," katanya pelan. "Aku harus bicara denganmu." Fitri terkejut dan berusaha menghindar, tapi Fazat menahannya. "Aku tidak datang untuk menyakitimu, hanya untuk memastikan kau baik-baik saja." Fitri menatap Fazat dengan mata yang berkaca-kaca. "Tuan Fazat, Anda tidak seharusnya di sini. Kehadiran Anda hanya akan membuat segalanya lebih sulit." Fazat menghela napas. "Aku tahu aku telah membuatmu menderita. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa tahu kabarmu." Suara Fazat terdengar tulus, tapi itu hanya membuat Fitri semakin merasa terluka. "Saya baik-baik saja, Tuan. Tapi Anda harus kembali ke keluarga Anda. Jangan lagi mencari saya." Mendengar itu, Fazat merasa hatinya hancur, tapi ia tahu ia tidak bisa memaksakan apapun. "Baiklah," katanya akhirnya. "Tapi jika suatu saat kau membutuhkan apapun, aku akan selalu ada." Fazat meninggalkan Fitri dengan langkah berat, merasa ada bagian dari dirinya yang ia tinggalkan di sana. Fitri hanya bisa berdiri mematung, merasa lega sekaligus kehilangan. Di rumah, Yasmin mulai menyadari bahwa cinta dan kepercayaan membutuhkan waktu untuk dipulihkan. Ia memutuskan untuk perlahan membuka hati, menerima bayi itu sebagai bagian dari dirinya. Ia juga memberikan Fazat kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, tapi aku akan mencoba," katanya suatu malam. Fazat menggenggam tangannya dengan erat, berjanji untuk tidak mengecewakan Yasmin lagi. Akhirnya, meski luka yang ada tidak sepenuhnya sembuh, Yasmin dan Fazat berusaha membangun kembali rumah tangga mereka. Sementara itu, di tempat lain, Fitri memulai hidup baru dengan penuh tekad, membawa kenangan manis dan pahit yang akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Meski jalannya berbeda, ketiganya mencoba melangkah maju, membawa luka dan cinta yang takkan pernah terlupakan.